negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Berarti Indonesia kaya banget ya, walau kaya, bro. Indonesia tuh kaya banget. Setelah mengalami tekanan, akhirnya pasar Indonesia mulai menunjukkan sinyal pemulihan. IHSG kembali menembus level 6.000, sementara rupiah mulai bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan Singapura. Semoga tidak PHP ya guys. Singapura apa aja nggak ada, bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli. Dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contoh nih, batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak, bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Ntar dulu guys, banyak yang panik saat rupiah anjlok kan kemarin. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Rupiah begini, dolar begini, rupiah begini, dolar begini, rupiah begini. Sekarang ayo viralkan. Ternyata Singapura adalah salah satu faktor dibalik kehancuran rupiah. Negara ini menjadi cangkang elit global dan Amerika Serikat buat hancurin ekonomi Indonesia. Ini di elit global, ini orang-orang gila semua yang luar biasa jahatnya ini sedang mempermainkan Indonesia. 17 Mei merupakan awal mula saya mencium bau-bau busuk ini. Kenapa? Karena dolar tidak ada masalah, rupiah melemah, Singapura menguat terhadap dolar, dan rupiah melemah signifikan terhadap Singapura. Artinya terjadi sell off dan uangnya dipindah ke Singapura. Tagar sel Singapura by Indonesia adalah narasi bentuk dari perlawanan sel Indonesia yang digaungkan oleh Singapura. Dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia, ada apa dengan Singapura? Jadi heboh kan guys? Pertanyaannya, kenapa semua negara besar diam-diam menaruh harta kekayaan mereka di Singapura? Ini alasannya. Pertanyaan saya adalah kenapa harus ke Singapura? Oh, ternyata banyak banget investasi negara-negara besar, negara-negara barat taruh di Singapura. Diparkirin dananya ke sana, masuk di financial market dan insurance. Oh, parkir di sana untuk itu. Selain itu, efek domino dari perbedaan regulasi seperti selisih atau spread tarif pajak antara negara ini membuat Singapura bisa menikmati keuntungan melimpah sebagai trader utama komoditas besar seperti CPO hingga batu bara, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik untuk dipikirkan, bagaimana bisa negara yang tidak punya lahan tambang atau kelapa sawit luas justru jadi raksasa trader dunia. Indonesia menjadi favorit Singapura untuk impor sumber daya alam, diolah menjadi barang jadi seperti BBM, kemudian ekspor ke pasar global, bahkan Indonesia sendiri. Sedangkan Indonesia justru sebaliknya, dengan alasan lebih efisien impor daripada membangun kilang. Bank Indonesia menaikkan suku bunga ke 5,50%. Kini rupiah dan IHSG rebound, semoga tidak hanya sentimen sesaat. Meskipun kini Indonesia membuat kebijakan baru ekspor satu pintu, menurut kalian apakah kebijakan ini akan memperkuat posisi Indonesia? Orang-orang yang ada di sini, ini nomini. Ini yang saya takutkan. Ini adalah nama yang dipakai untuk goreng-goreng saham, ngedam, dan uangnya itu sebenarnya nggak ada di sini. Uangnya itu ditarik, dipindah kayak begitu. Ya. Kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang memang digunakan oleh shadow hand untuk bermain spekulatif atau mengacak-acak market. Ini yang harus kita perhatikan dan ini merupakan bagian daripada saran yang akan saya sampaikan.